Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja menjadi raja di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Masa kecil Prabu Siliwangi dihabiskan bersama kakeknya, Prabu Niskala Wastukencana di Kawali. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ditemukan berupa Baba dan Wawacan, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi memiliki istri sejumlah 151 orang. Nyi Subang Larang dengan nama lain Subang Keranjang. Dia merupakan salah satu istri Sri Baduga Maharaja, seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Pada mulanya Prabu Siliwangi sangat mencintai istrinya, akan tetapi setelah keduanya memiliki anak, rupanya terjadi konflik yang maha besar. Konflik tersebut kemudian menyebabkan dibuangnya Nyi Subang Larang dari istana Pakuan Pajajaran. Menurut naskah Kuningan, Subang Larang merupakan anak dari Nyi Keranjang, Singapuri. Beliau diceritakan berasal dari kerajaan Singapura, yaitu kerajaan bawahan Pajajaran yang terletak di desa Mertasinga, kecamatan Gunung Jati sekarang. Beliau merupakan anak Mangkubumi di kerajaan tersebut. Sementara menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari, Subang Larang adalah anak dari pati kerajaan Surantaka yang bernama Ki Ageng Tapa, dari istrinya yang bernama Nyi Ratna Keranjang. Subang Larang dilahirkan pada tahun 1404 Masehi. Sementara itu, kisah mengenai dibuangnya Subang Larang oleh Prabu Siliwangi dari istana Pakuan Pajajaran dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa sebab-sebab dibuangnya Subang Larang dari istana Pakuan Pajajaran disebabkan karena ia telah lancang menyimpan rahasia keislamannya. Di istana Pakuan Pajajaran tidak boleh ada yang menyebutkan nama Allah. Oleh sebab itulah, setelah peristiwa itu, Subang Larang kemudian diasingkan di Banten. Mendapati ibunya diperlakukan seperti itu, anak tertua Nyi Subang Larang, Pangeran Walangsungsang, dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang kemudian turut meninggalkan istana Pakuan Pajajaran karena sakit hati. Kisah pembuangan yang dialami Nyi Subang Larang tersebut dalam naskah Mertasinga dikisahkan oleh Nyi Subang Larang sendiri ketika beliau bertemu dengan cucunya Sarip Hidayatullah di Cirebon. Waktu itu beliau mengunjungi Cirebon dengan diiringi 100 prajurit dari Banten. Kejadiannya tidak lama setelah memproklamirkan Syekh Sarip Hidayatullah sebagai Raja Cirebon. Demikian ringkasan isi naskah tersebut. Hei Kusuma cucuku yang kukasihi, Nenek telah mendengar berita tentang dirimu. Mudah-mudahan engkau selamat menjadi raja. Dahulu ketika masih muda, nenek pergi berguru ke seberang kepada seorang guru yang termasyhur sebagai wali yang pandai, yaitu kepada Syekh Bentong. Pada suatu ketika kakekmu, Raja Pajajaran, melihatku, dan kemudian beliau melamarku untuk dijadikan selirnya. Demikian memaksanya sang Prabu sehingga akhirnya aku pun menjadi selir Raja Pajajaran. Lama-kelamaan nenek mempunyai anak.
setelah nenek mempunyai 2 orang anak, yaitu uakmu dan ibumu, baru kemudian diketahui oleh kakekmu raja bahwa nenek telah menyimpan rahasia mengenal agama. Maka kemudian nenek diusir dan dibuang ke arah pinggiran, yaitu di Banten, karena di Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Dengan terjadinya peristiwa itu, uakmu dan ibumu merasa sakit hati. Kemudian mereka pergi berguru kepada seorang syekh di Gunung Serandil. Berdasarkan ringkasan isi naskah tersebut, diketahui bahwa Subang Larang diusir dari istana setelah kedapatan beragama Islam. Sebab itulah kemudian kedua anaknya keluar dari istana Pakuan Pajajaran dan memilih menjadi seorang Islam sebagai agama ibunya. Kelak 2 orang pangeran dan putri Raja Pajajaran yang terbuang ini mendirikan kerajaan Islam di Cirebon. Jika naskah Mertasinga menyatakan sebab musabab keluarnya Raden Walang Sungsang atau yang mempunyai nama lain Pangeran Cakrabuana meninggalkan istana disebabkan diusirnya ibunya dari istana Pajajaran, maka tidak demikian dengan naskah Carita Purwaka Carubanagari. Dalam Carita Purwaka Carubanagari tidak disebutkan mengenai penolakan agama Islam oleh Prabu Siliwangi. Dalam naskah ini hanya menjelaskan bahwa selepas kematian Nyi Subang Larang, kedua anak beliau keluar dari istana karena mendapatkan perlakuan buruk dari kalangan istana Pakuan Pajajaran.